Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffilia Nanda Hoirila dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Batak. Pengertiannya adalah Perang Batak merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Alasan meletusnya perang ini adalah Belanda berusaha mewujudkan Pax Netherlandica. Selanjutnya, sebab umum dan sebab khususnya terjadi Perang Batak. Sebab umumnya antara lain adanya tantangan Raja Batak Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno atau animisme dinamisme atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Lalu adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Tapanuli. Selanjutnya, alasan yang digunakan Belanda untuk menindas pejuang Padri dan pemimpin-pemimpin Aceh banyak melarikan diri ke daerah Tuah Tapanuli. Lalu sebab khusus antara lain penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Perang Tapanuli pada tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena kebijakan Belanda di Nusantara dan berlaku juga di Tapanuli, membuat rakyat mengalami penderitaan hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya karena diberlakunya politik liberal yang membebaskan kepada para penguasa Eropa untuk dapat menyewa tanah penduduk pribumi. Dan dalam pelaksanaannya, banyak penduduk pribumi yang dipaksa untuk menyewakan tanahnya dengan harga murah. Untuk itu, Sisingamangaraja mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Selanjutnya, jalannya perlawanan. Pertempuran pertama terjadi di Toba Silindung. Masuknya pasukan militer Belanda ke Silindung segera dijawab oleh Sisingamangaraja 12 atau Patuan Besar Ompu Pula Batu dengan pernyataan perang. Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua macam benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Pertempuran terus menjalar ke Bahal Batu, namun karena pasukan Sisingamangaraja 12 terdesak, akhirnya menyingkir. Pertempuran terus terjadi antara lain di Blitar, Lobu Siregar, dan Opuni Serabar. Selanjutnya, pertempuran sengit juga terjadi di Bakora atau Lumbung Raja, yaitu tempat tinggal Sisingamangaraja. Karena terdesak, pasukan Sisingamangaraja 12 menyingkir ke Paranginan dan menyingkir lagi ke Lintung Nihuta. Berturut-turut daerah-daerah yang jatuh ke tangan Belanda, yaitu Tambunan, Laguboti, Balige, Onanggeang-geang, Pakik Sabuang, dan Pintu Besi. Selain itu, daerah-daerah lain yang mengadakan perlawanan tapi dapat dipadamkan oleh Belanda adalah Tangga Batu dan Pintu Batu. Dan akhir perlawanannya adalah dengan meluasnya daerah yang jatuh ke tangan Belanda, maka daerah gerak Sisingamangaraja semakin kecil dan pengikutnya semakin berkurang. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Sisingamangaraja 12 dapat terdesak dan Belanda berhasil melawan keluarga Sisingamangaraja 12 dalam pertempuran di daerah Dairi. Sisingamangaraja tertembak dan gugur pada tanggal 17 Juni 1907. Dengan gugurnya Sisingamangaraja 12, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda. Lalu dampaknya yaitu dalam bidang politik, seluruh daerah di Tapanuli dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam bidang ekonomi, Belanda memonopoli atau menguasai perdagangan di Tapanuli, terutama hasil perkebunan. Dalam bidang sosial budaya, tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas, sehingga menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.